Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar Sorifala, NIM 20150050 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketujuh yang berjudul Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf. Di poin pertama, di sini akan dibahas mengenai riwayat hidup Abu Yusuf. Abu Yusuf yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansor lahir di Kufah pada tahun 1013 Hijriah dan wafat pada tahun 1802 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i dan Malik bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada Khalifah Abbasiyah. Sejumlah sumber sejarah menyatakan bahwa ia terlahir dari keluarga yang miskin. Namun kemiskinan tersebut tidak membuat Abu Yusuf patah semangat untuk menuntut ilmu. Ia digambarkan sebagai seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pengetahuannya begitu cukup luas, meliputi ilmu tafsir, strategi perang, pengalaman Arab, penanggalan Arab, periwayatan hadis, dan lain sebagainya. Kitab Al-Fris, sebuah kompilasi bibliografi buku yang ditulis pada abad ke-10 Masehi oleh Ibnu Nadim. Disebutkan bahwa selama masa hidupnya Abu Yusuf telah menciptakan sejumlah karya tertulis dalam berbagai bidang seperti hukum Islam, hukum internasional, hadis, dan ekonomi Islam. Di antara karya-karyanya adalah Kitab Al-Azhar, Kitab Ikhtilaf bin Hanifah, wa Ibni Abri Lailayang, Kitab Ar-Ra'at, Al-Syair Al-Azwaj, Al-Jawani, dan yang paling terkenal mengenai sistem ekonomi Islam adalah Al-Kharaj yang membahas masalah perpajakan, keuangan publik, mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pemikiran ekonomi Kitab Al-Kharaj dan mekanisme negara. Di sini di pembahasan kedua ini yang mengenai Kitab Al-Kharaj merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hampir seluruh pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tentang dalam Kitab Al-Kharaj. Di antaranya pemikiran Abu Yusuf ialah pemikiran Abu Yusuf yang tercantum dalam materi ini ialah 1. Kebijakan fiskal. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ialah Abu Yusuf merupakan ahli fikih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi. Tema yang sering menjadi sorotan dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya keadilan, pemerataan dalam pajak, serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu keuangan publik. Yang dimaksudkan dengan keuangan publik ialah Abu Yusuf juga mengungkapkan bahwa uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kitab Al-Kharaj berusaha membangun sebuah sistem keuangan publik yang sesuai dengan hukum Islam dan persyaratan ekonomi. Yang ketiga ialah ganimah.
Ganimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahkan bahan pangan dan lain-lainnya. Yang keempat, zakat. Sebagai salah satu instrumen keuangan, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan negara. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, materi yang berikutnya ialah negara dan aktivitas ekonomi. Di sini kita membahas mengenai tugas utama penguasa ialah tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek-proyek berorientasi kepada kesejahteraan umum. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu teori perpajakan. Teori perpajakan menurut Abu Yusuf Abu Yusuf berpendapat mengenai perpajakan bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Jadi, Abu Yusuf menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil, tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal ini, pajak telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Yang terakhir dari pembahasan materi ini ialah penutup dari deskripsi di atas. Dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Secara garis besar, terdapat agenda yang dilakukan oleh Abu Yusuf dalam merekonstruksi sistem ekonomi di negara Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan income negara yang meliputi ganimah dan fai sebagai pemasuk yang sifatnya incidental revenue. Demikian pembahasan dari materi saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.